Pecahnya intifada ketiga di tepi barat disebut picu munculnya front perang baru dengan intensitas tinggi bagi Israel. Dikutip dari Tribun News pada 10 Januari 2024, melansir dari Channel 12. Media Israel itu menyatakan bahwa kabar tersebut diutarakan oleh Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi dan perwira senior Israel lainnya. Ia menyatakan dengan jelas bahwa tepi barat berada di ambang ledakan, mengingat konflik akan berakhir hanya dengan intifada ketiga. Seraya Halevi memberikan peringatan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal peningkatan ancaman di tepi barat. Disebutkan meningkatnya kekerasan di tepi barat memicu munculnya front peperangan baru yang harus dihadapi Israel dengan intensitas tinggi. Selain itu, pejabat senior di lembaga militer Israel menyatakan bahwa tepi barat berada di ambang memburuknya kondisi ekonomi. Itu menjadi alasan lainnya lantaran Israel menahan ratusan juta dolar pendapatan pajak milik otoritas Palestina, serta menolak mengizinkan sekira 150.000 pekerja Palestina kembali bekerja di Israel. Terbaru, 6 tentara Israel masuk jebakan Hamas di wilayah Bureij, Gaza Tengah. Mereka dikabarkan masuk terowongan jebakan Hamas, meledak dan tewas seketika. Dikutip dari Tribun News pada 10 Januari, melansir dari Haaretz, menyatakan bahwa sebelumnya 9 pasukan IDF juga tewas pada Senin 8 Januari lalu. Dikabarkan ke-9 pasukan itu tewas lantaran beberapa hal. 6 diantaranya tewas dalam ledakan truk di Khan Younis. Kemudian pada Selasa 9 Januari, radio tentara Israel menyebut setidaknya 6 anggota mereka tewas dalam ledakan terowongan yang berada di Bureij, Gaza Tengah. Bukan tanpa sengaja, ke-6 tentara Israel itu tewas dalam terowongan jebakan atau booby trap milik Hamas. Namun walaupun begitu, hingga artikel ini terbit, pasukan pertahanan Israel belum mengkonfirmasi soal pengumuman tersebut. Sebatas informasi saja, kejadian tewasnya pasukan IDF akibat jebakan terowongan bukanlah yang pertama. Dilansir dari Daily Express, pada pertengahan November 2023, IDF melaporkan ada 5 pasukannya tewas akibat ledakan dari terowongan Hamas yang dipasang jebakan di sebelah sebuah masjid di daerah Beit Hanun di Gaza. Terowongan Hizbullah disebut lebih berbahaya ketimbang terowongan Hamas. Disebut sebagai ancaman besar serta infrastrukturnya jadi satu masalah misterius bagi pasukan tentara Israel. Dikutip dari Tribun News pada 10 Januari, melansir dari Al-Hura. Ia adalah analis militer bernama Adel Shadid. Alasan berbahaya pertama, di mana Hizbullah disebut lebih unggul dalam hal jumlah orang, pelatihan, kemampuan rudal, jangkauan, serta akurasi. Menurut Adel, Israel tidak tahu apa-apa dan tidak tahu sama sekali tentang kemampuan dan kemampuan perlawanan di Gaza dan Lebanon tersebut. Disebutnya Israel tidak tahu di mana lokasi terowongan Hizbullah lantaran lokasinya disembunyikan dan disamarkan. Serta hingga saat ini masalah terowongan Hizbullah tersebut masih menjadi misteri.
Adel mengatakan bahwa terowongan Hizbullah lebih berbahaya lantaran daerah mereka berbatu dan bergunung-gunung, tidak berpasir seperti Gaza. Serta disebutkan bahwa kemampuan yang dimiliki Hizbullah dalam hal pengeboran memiliki kualitas jauh lebih tinggi. Menurut perkiraan analis militer, terowongan itu bukan satu-satunya senjata yang ada di tangan Hizbullah. Mereka disebut memiliki ratusan rudal presisi yang mampu mengenai semua lokasi instalasi sensitif di Israel. Milisi Irak mulai serang sasaran penting dan sensitif di wilayah Haifa, Israel. Dikabarkan wilayah tersebut dihujani dengan rudal jarak jauh Al-Arkab Irak. Dikutip dari Tribun News pada 10 Januari, kota Haifa, Israel menjadi sasaran peluncuran rudal jelajah jarak jauh dari perlawanan Islam di Irak. Pada Senin 7 Januari, Irak mengumumkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menargetkan sasaran penting di Haifa yang diduduki Israel. Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perlawanan Irak, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh yang sudah di-upgrade, yaitu rudal Al-Arkab. Lebih lanjut, perlawanan Irak menegaskan bahwa penargetan itu dilakukan guna menghentikan agresi militer Israel di Gaza yang mereka anggap sebagai aksi genosida. Perlawanan juga menekankan bahwa mereka akan terus menyasar benteng-benteng musuh serta menjanjikan bahwa masih banyak lagi aksi dan upaya balasan yang akan terjadi terhadap Israel. Perlu diketahui saja, selain Irak, perang multifront menjadi nyata bagi Israel. Lantaran Hizbullah Lebanon juga menyerang Israel di perbatasan utara, serta Houthi Yaman juga menyerang dengan rudal dan drone di perbatasan selatan. Narapidana Turki bongkar cara licik Israel saat rekrut agen Mossad. Dikabarkan cara licik mereka satu diantaranya adalah pasang iklan lowongan kerja secara online. Dikutip dari Tribun News pada 10 Januari, melansir dari MII, menyebut bahwa sosok narapidana itu berinisial AS. Narapidana berinisial AS itu mengatakan hal tersebut kepada pengadilan di Istanbul di tahun 2022 silam. Ia terpilih sebagai agen Mossad setelah menghubungi nomor telepon yang tertera di sebuah iklan yang mencari karyawan penutur bahasa Arab dan Turki. Lanjutnya, seseorang menjawab dan mengarahkannya ke grup WhatsApp dan menugaskannya untuk menerjemahkan topik tertentu di grup setiap hari dari bahasa Turki ke bahasa Arab. Ia mengatakan bahwa anggota Mossad tidak berkomunikasi langsung dengan mereka, melainkan hanya via WhatsApp atau Telegram. Selain itu, Mossad juga membayar para agennya di Turki melalui kurir yang juga direkrut secara online. Lanjutnya, setelah anggota Mossad Israel membangun hubungan kepercayaan dengan agennya di Turki, mereka dapat beralih ke tingkat taktis.
Buntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tak keluarkan pernyataan lazim seusai bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Media Israel membuat laporan dengan menyebut itu mengisyaratkan potensi perselisihan Amerika Serikat Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 10 Januari, pertemuan tatap muka itu dilaporkan menegangkan. Kantor Netanyahu menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang lazim mengenai hasil pertemuan tersebut. Disebut sebagai sebuah penyimpangan yang mengisyaratkan potensi perselisihan dengan Blinken. Laporan Channel 12 Israel menunjukkan kesenjangan yang semakin besar dalam pandangan mengenai genosida yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel. Dengan Washington diduga kehabisan kesabaran meskipun mereka juga memasok amunisi dan bom untuk genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Perselisihan semakin terlihat seusai Netanyahu memilih tidak tampil bersama Blinken pada konferensi pers mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.